Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan sekarang ini. Shalawat berangkat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini hanya ingin sharing-sharing bersama kalian, ingin berbagi pengetahuan, tapi bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih berpengalaman, tapi saya hanya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat, saya berikan kepada teman-teman sekalian. Ini pertama kalinya saya berbicara di depan kamera, ini pertama kalinya juga saya membawakan tema baper. Baper yang saya maksud adalah bawa perubahan. Dan ini selalu berkaitan dengan yang namanya anak muda. Karena di setiap perubahan pasti ada gerak langkah anak muda. Teori ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Rasulullah pernah bilang tiang agama adalah pemuda dan pemudinya. 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali pernah berkata, Subhanal yaum rijalul khot. Dan Bung Karno juga pernah berkata, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Artinya sama. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Perkataan ini indah sekali, bahkan dalam sekali. Jangan sampai kita membaliknya bahwa pemuda hari ini adalah pecundang di masa yang akan datang. Kenapa pecundang? Karena kita tidak mempersiapkan apapun, kita tidak melakukan apapun untuk perubahan ini. Malcolm X pernah berkata, Malcolm X adalah seorang aktivis hak asasi manusia berkulit hitam dari Amerika. Malcolm X memperjuangkan hak-hak persamaan ras kulit hitam dan kulit putih. Hingga sampai sekarang terciptalah undang-undang di Amerika tentang persamaan hak kulit hitam dan kulit putih. Beliau bilang, masa depan hanya untuk mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan? Bukan tentang kita lahir di mana, dari rahim siapa, dengan kondisi keluarga seperti apa. Masa depan bukan ditentukan oleh itu, tapi kita mempersiapkannya dengan seperti apa. Intinya persiapkan diri kita buat perencanaannya 5 tahun ke depan ingin jadi apa, ingin mengambil kontribusi apa untuk diri, lingkungan, luaskan lagi lingkungan yang lebih besar, bahkan untuk bangsa, negara, dan agama. Mungkin kita berbeda. Ada yang menyukai bidang pendidikan misalnya, bidang politik, kebudayaan, silakan mulai. Ini tahunnya anak muda. Bangun konsepnya, 1 tahun ke depan ingin jadi apa, 2 tahun ke depan ingin mengambil apa, 3 tahun ke depan sudah siapkan apa. Bangun perencanaannya. 1 tahun ke depan misalnya saya akan menyelesaikan tentang masalah ego saya sendiri. 2 tahun ke depan saya sudah menyiapkan setidaknya 3 mentor yang dapat membimbing saya untuk perubahan. Tahun ketiga saya sudah menampilkan karya-karya saya di dunia pendidikan misalnya. Tahun keempat kita sudah menyiapkan target. Sehingga tahun-tahun berikutnya kita bisa tahu bahwa kita itu on the track. Ada 4 kualitas sifat manusia teman-teman. Yang pertama, sifat pesimis. Tanyakan kepada manusia jenis ini. Selalu dimulai dengan kata ah. Kamu ingin tamat kuliah berapa tahun? Ah, nanti sajalah itu. Yang penting saya kuliah dulu, saya senang-senang dulu. Kalau soal berapa tahun saya tamat, itu belakangan. Kamu ingin bayar kuliah kapan? Ah, nanti sajalah. Belum di penghujung tahun juga, belum di penghujung waktu juga. Yang penting saya kuliah dulu, saya senang-senang dulu. Soal pembayaran nantilah, nunggu di penghujung tahun. Tipikal manusia yang kedua adalah sifat realistis. Tanyakan kepada manusia jenis ini, selalu dimulai dengan kata, ah ya nantilah, ya sudahlah. Misalnya, kapan kamu ingin punya rumah sendiri? Jawaban mereka selalu, ah nantilah, ya sudahlah. Saya juga tinggal di kontrakan juga sudah bersyukur, sudah alhamdulillah. Tinggal di rumah orang tua juga saya sudah bersyukur. Nanti ketika saya sudah bekerja, gaji sekian digit, baru saya memikirkan tentang membuat rumah sendiri.
Sifat realistis selalu berhenti dengan 3 kata. Apa kata orang? Sifat ini selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungannya. Selalu termakan oleh narasi orang, bahkan bukan mereka yang membentuk narasi untuk orang-orang berkata apa untuk dia. Tipikal manusia yang ketiga adalah sifat optimis, naik 1 tingkat. Tanyakan kepada manusia jenis ini, selalu dilihat dari sudut pandang yang positif. Kamu ingin melihat Indonesia di tahun 2030 seperti apa? Saat ini saya melihat Indonesia dalam kondisi A, B, C. Di tahun 2030 saya ingin melihat Indonesia dalam kondisi sebut X, Y, Z. Dan saya akan mengambil kontribusi dalam bidang saya. Selalu dilihat dari kondisi yang positif. 15 tahun ke depan melihat diri sendiri seperti apa? Ingin jadi apa? Mungkin saya sekarang seorang mahasiswa dari kampus ini, semester ini, fakultas ini. Tapi 5 atau 10 tahun ke depan saya akan mengambil bagian di bidang logistik misalnya. Dengan revenue tahunan ya 5 miliar lah. Amin. Jangan takut bercita tinggi, karena bukan dilihat dari siapa dia sekarang, tapi siapa dia nanti. Jika ada 1000 orang mengatakan that impossible, itu tidak mungkin, maka pastikan kamu orang yang ke-1001 yang mengatakan that possible, itu mungkin. Tipikal manusia yang keempat adalah sifat progresif. Kadang kita hidup terbentur oleh yang namanya aturan. Yang masih kuliah terbentur oleh aturan kampus, yang bekerja terbentur oleh aturan perusahaan. Bahkan kita hidup bernegara pun terbentur oleh aturan negara. Di agama kita terbentur oleh aturan agama. Namanya juga hidup. Hanya mereka yang progresif yang dapat menemukan celah dan dengan cara yang kreatif, inovatif, tetapi tetap solutif untuk membawa perubahan. Dia tidak mementingkan dia berada di mana, dengan kondisi apa, dia terus muncul dengan membawa pembaharuan dan ide-ide segarnya. Manusia jenis ini yang akan membawa perubahan untuk orang-orang di sekitarnya. Zaman berganti, waktu berputar, teknologi terus hadir membersamai kemajuan setiap negara di dunia ini. Mampu tidak kita beradaptasi? Maka ini akan menentukan langkah kita selanjutnya. Apa yang membuat kita berbeda 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Apa yang membuat kita berbeda 5 tahun yang akan datang dengan kita yang sekarang? Bikin targetnya. Jika pertanyaannya, kita semua harus memulai dari mana? Saya ada satu quotation yang sangat saya suka. Saya baca dari SMA, saya pelajari, sehingga ketika saya kemana-mana, saya selalu mengingat quotation ini, karena mengubah pola pikir saya. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan yang sudah saya artikan dalam Indonesia, perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan karena itu akan menjadi tindakan ataupun action. Perhatikan apa yang kita lakukan karena itu ketika diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari mata terbuka hingga mata tertutup, karena itu akan menjadi sebuah karakter. Perhatikanlah karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, itulah takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita hanya berusaha dan ikhtiar. Ditanya perubahan terbesar dari mana? Dari mindset kita sendiri. Lakukan kebiasaan yang baik, sehingga itu menjadi peluang yang dapat kita ambil kesempatan untuk melakukan ide-ide dan pembaharuan yang dapat kita kontribusikan untuk lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terus support saya untuk melakukan video-video inspirasi sukses. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.